Kalau ngerasa Jokowi itu masih powerful, MVP Pilkada tahun ini, dan bisa memenangkan banyak paslon dengan Jokowi Effect, you guys are totally wrong. Janganlah berlebihan, jangan kemakan narasi buzzer-buzzer TikTok. Jokowi itu udah nggak segitunya lagi. Jokowi itu kalah, telak. Kan kalau kita menghitung siapa yang pro Jokowi di Jakarta, ya cuman pasangan Ridwan Kamil Suswono. Berapa mereka dapat? Ya 40%, jadi 60% artinya anti Jokowi. Kan dasarnya begitu, PDIP 50%, terus pasangan Dharma yang secara fenomenal juga dapat 10%. Itu penanda bahwa pasangan Dharma ini punya jalan pikiran sendiri, tidak mau memilih agen-agen Jokowi. Jadi sebetulnya secara total yang anti Jokowi di Jakarta itu 60% gitu. Mulai dari pilkada 2 putaran, bahkan bikin sayembara 10 juta lah. Harusnya RK mengingat kata-katanya di Pilpres kemarin. Kalau kalah, ya kalah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada fakta yang menarik ya, dilansir dari tempo.co, mengatakan bahwa endorsement Prabowo dan Jokowi ke Ridwan Kamil Suswono tak berdampak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada selama ini narasi yang mengatakan bahwa turunnya Jokowi ya, yaitu untuk mengendorse Ridwan Kamil, dan kemarin juga ada surat dukungan tertulis dari Prabowo, ternyata setelah disurvei oleh SMRC tidak berdampak apa-apa. Dan Tempo juga ya membeberkan fakta bahwa kunci kemenangan Pramono Anung di Pilkada Jakarta Ana Abah dan Jackmania. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya. Walaupun Anies kemarin dijegal, tetapi Anies sudah memberi suaranya kepada Pramono Rano. Nah, akhirnya pun gara-gara suara Anies ya, Pramono Rano memenangkan Pilkada Jakarta. Walaupun di wawancara bersama Rossi, Pak Anies mengatakan ya, itu adalah kemenangan dari figurnya. Jadi Pak Anies sepertinya memang merendahkan diri, tidak ingin menonjolkan bahwa kemenangan Pramono Rano adalah bagian dari kehadirannya Pak Anies, atau Pak Anies memberi dukungan kepada Pramono Rano. Ada banyak sekali faktor saya rasa. Dan saya ini hanya bagian kecil dari sebuah kemenangannya Mas Pram. Yang bekerja di sana luar biasa banyak. Aktivis demokrasi ada di situ, yang kiai, yang ulama, yang rohaniawan, yang relawan, itu semuanya bekerja bersama-sama, dan sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua. Pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang yang mau barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, nggak laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen ya. Kalau ngerasa Jokowi itu masih powerful, MVP Pilkada tahun ini, dan bisa memenangkan banyak paslon dengan Jokowi Effect, you guys are totally wrong. Janganlah berlebihan, jangan kemakan narasi buzzer-buzzer TikTok. Jokowi itu udah nggak segitunya lagi. Dukungan Jokowi itu bukan hanya dukungan mantan presiden, tapi sepaket dengan presiden yang lagi menjabat, anaknya yang lagi jadi wakil presiden, partai-partai yang dulu mendukungnya yang sekarang menjadi Kim plus belasan jumlahnya, bahkan aparat penegak hukum, bansos dan lain sebagainya. Tapi dukungan Jokowi, misalnya kita ambil Jakarta, aja gagal memenangkan calonnya Ridwan Kamil. Yang lawannya Pramono Anung, itu hanya didukung gubernur Jakarta yang pernah masuk penjara, gubernur Jakarta yang kalah nyapres. Tapi Jokowi Effect gak ada kan, tetap kalah. Jokowi ini sampai turun gunung bagi-bagi kaos buat Lutfi, jadi juru kampanyenya Lutfi. Maksa Prabowo bikin video untuk mendukung Lutfi, bahkan mempersiapkan Lutfi dari lama. Belum lagi digerakannya Partai Coklat, digerakannya PJ Kepala Daerah, digerakannya Kepala Desa, Bansos. Tapi apa ujungnya? Bisa menangnya cuma dengan angka 58%, didukung 15 parpol. Itu kalau 58 bagi 15 ya satu parpol kebagian 3,8% lah. PDI sendirian itu 41%. Jadi kalau mau bilang sebagai kandang banteng ya masih layak PDI dan Jateng dibilang kandang banteng. Anies Baswedan ya secara kekuasaan itu jauh di bawah Jokowi. Tapi sekarang kerennya ujung-ujungnya ada di level yang sama kayak Jokowi. Sama-sama dikejar untuk minta endorsement. Artinya kan kalau dibilang Jokowi lebih hebat dibanding Anies, ternyata ujung-ujungnya enggak juga. Anies juga bisa ngebalap ternyata, tanpa perlu title presiden loh bahkan. Terus Jokowi yang dibilang berhasil menumbangkan PDIP, ternyata enggak juga. Katanya bahkan PDI yang tadinya cuma punya 6 kepala daerah di level provinsi, sekarang punya 14
kepala daerah di level provinsi dan memenangkan 242 kabupaten kota. Ini kan bukti Jokowi juga gagal menumbangkan PDIP. Jadi di mana Jokowi efeknya kalau kayak gini? Berlebihan lah. Terus kalau Jokowi efek gak nyata, kenapa lo protes Bang Jokowi itu turun kampanye? Ya ini mengafirmasi kalau selama Jokowi jadi presiden, bener dia cawe-cawe. Buktinya pas dia beres, dia mendukung orang-orang yang selama ini kita curigai Jokowi itu nyiapin. Belum lagi, Jokowi tetap mempengaruhi kekuasaan hari ini buat gerakin berbagai instrumen negara untuk dukung calonnya dia. Ini kan yang nggak benar, nggak baik lah. Walaupun ujung-ujungnya kita tetap kalah atau menang tipis. Kalau menurut gue, satu-satunya Jokowi efek itu adalah ngaruh ke anaknya sendiri, anak sulungnya Gibran. Terbukti, bapaknya bikin bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo, anaknya juga bikin bantuan dari Wapres Gibran. Nah, itu baru Jokowi efek. Saya yang bilang PDIP itu tumbang di kandangnya sendiri, alias di Jateng dan di Jatim. Gimana kenyataannya? Begini bos penjelasannya. Emang iya Andika Hendy di Jateng itu persentasenya di bawah Lutfi Tajasin. Tapi kita lihat juga faktanya bos. Andika Hendy yang cuma diusung satu partai yaitu PDIP, ternyata persentasenya nggak jelek-jelek amat. Masih mendapatkan 40-41%. Satu partai bos, 40-41%. Coba kita bandingkan dengan lawannya, Lutfi Tajasin, yang udah didukung lebih dari 12 partai. Didukung presiden dan wakil, didukung 2 mantan presiden 2 periode, belum lagi partai coklat, belum lagi sembakonya, belum lagi serangan fajarnya. Persentasenya berapa? 58%. Emang iya selisih, tapi selisihnya berapa? Jauh di bawah 20%. Padahal diusung lebih dari 12 partai. Apalagi Jateng yang punya 35 daerah, kota dan kabupaten, ternyata PDIP masih menang di 18 daerah. Begitu pula di Jatim, Jatim yang punya 9 kota dan 29 kabupaten, total 38 daerah. Ternyata PDIP menang di 5 kota dan 15 kabupaten, total 20 daerah. Ini fakta bahwa PDIP masih menguasai setengah dari Jateng dan setengah dari Jatim. Kalau menguasai lebih dari setengah provinsi, apakah ini makna dari tumbang? Hah? Selamat buat PDIP yang memenangkan pertandingan di Jakarta, dan itu akan menjadi penanda bahwa Jokowi akhirnya tidak punya lagi grip di Jakarta. Itu keunggulan pertama dari psikologi publik yang memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu jangan balik-balik lagi dalam politik, apalagi di Jakarta. Ya, kita harus hentikan ambisi lembaga-lembaga survei yang disewa oleh Muldoko Mulyono ini untuk memainkan emosi psikologi publik. Padahal sebetulnya di Jakarta itu Jokowi itu kalah telak. Kan kalau kita menghitung siapa yang pro Jokowi di Jakarta, ya cuman pasangan Ridwan Kamil Suswono. Berapa mereka dapat? Ya 40%, jadi 60% artinya anti Jokowi. Kan dasarnya begitu, PDIP 50%, terus pasangan Dharma yang secara fenomenal juga dapat 10%. Itu penanda bahwa pasangan Dharma ini punya jalan pikiran sendiri, tidak mau memilih agen-agen Jokowi. Jadi sebetulnya secara total yang anti Jokowi di Jakarta itu 60% gitu intinya tuh. Nah, kita mau lihat misalnya 60% ini digabung dengan kemenangan PDIP di banyak daerah. Ada berapa? Dari 500 paruh PDIP dapat kan 200 berapa, Pak Hasto sebutin kemarin 239 bupati kepala daerah itu juga dimenangkan PDIP. Papua itu sebagian besar PDIP. Jadi terlihat bahwa PDIP memang berhasil mengkonsolidasi suara atas prinsip marhanisme dan atas prinsip anti mulyonoisme kan. Itu dasarnya kan. Jadi konyol kalau lembaga-lembaga survei ini masih memainkan prinsip margin of error untuk menagih atau melihat peluang dua putaran di Jakarta. Itu konyol juga tuh. Nah, kita sebetulnya hanya ingin mengatakan bahwa era Jokowi itu udah selesai di Jakarta. Penanda adanya Jokowi kan tinggal di Jawa dan di Sumatera Utara yang memang itu adalah basis yang akan dia pertahankan habis-habisan sebagai the last battle, perang terakhir tuh. Tetapi fakta bahwa PDIP itu menguasai daerah itu juga semacam kepungan terhadap Jawa nanti kan. Itu hal yang bagus juga bahwa PDIP ternyata berkembang di Jawa, di luar Jawa justru. Dan orang tahu bahwa ya Raja Jawa kalau nggak ada PDIP buat apa itu jadi raja yang kedinginan sebetulnya kan. Jadi kemampuan kita untuk melihat the end dari Jokowi itu hari-hari diperlihatkan di Jakarta, kemenangan PDIP, dan di separuh dari 500
kota 500 pilkada di daerah itu 239 itu dimenangkan oleh PDIP. Ini fakta, ini ada tahapan sejarah baru bagi PDIP untuk mengkonsolidasikan ideologinya tuh, yaitu kerakyatan. Karena ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Munculnya 03 setelah putusan MK itu adalah skenario Tuhan, di mana rakyat disuguhkan segala hal yang selama ini ditutup-tutupi, dan akhirnya mereka saling membongkar, dan itu adalah anugerah. Dan buat saya itu adalah pertolongan Tuhan, karena seandainya cuma dua paslon, saya mungkin dengan 01, tentunya kami babak belur karena kekuatan tidak ada penolong. Jadi buat kami ya 03 penolong lah. Penolong dalam arti lah skenario Tuhan ya. Kalau tidak, waduh, babak belur bagikan apa namanya Firaun dengan. Kita lihat ya di sini di perhitungan 100%, RK Suswono mendapatkan total suara 39,40%, sedangkan Pramdul mendapatkan suara 50,07%. Gap atau selisih perolehan suara antara RK dan Pram itu mencapai angka 10,67%. Bahkan selisih perolehan suara ini lebih tinggi dari perolehan suara milik Dharma Pongrekun. Tapi lucunya udah jelas banget di depan mata. Gap atau selisih suaranya itu di atas 10%, bahkan hampir mencapai 11%. Gerindra masih mendorong Pilgub Jakarta berjalan 2 putaran. Ini kan stres. Lama-lama tim Ridho ini nggak ada bedanya sama Bahrain. Mau memperpanjang waktu, mengulur waktu sampai menang. Kalau kata Gibran, mau pemilu diulang sampai menang. Harusnya RK itu mengingat statementnya sendiri sebelum coblosan. RK berstatement, dia siap menang dan dia siap kalah. Nah, kalau sekarang kalah beneran, harusnya dia siap dong. Iya kan? Bukan malah diem aja ketika timnya bikin hal-hal kocak. Mulai dari pilkada 2 putaran, bahkan bikin sayembara 10 juta lah. Harusnya RK mengingat kata-katanya di Pilpres kemarin. Kalau kalah, ya kalah aja. Anies efek itu nyata, Jokowi efek itu tidak ada. Yang ada adalah efek merusak demokrasi. Kalau Anda pendukung Pak Jokowi dan hanya membaca judulnya, pasti Anda langsung nguring-nguringan, ngamuk, dan menuding saya halu gitu ya. Sebaliknya kalau Anda merupakan pendukung Anies Baswedan, pasti langsung menyatakan setuju bahwa Anies efek itu memang nyata. It's fact ya. Penilaian yang didukung oleh data-data berupa survei dari berbagai lembaga survei dan juga hasil akhir dari pilkada berdasarkan quick count maupun real count. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Di Jakarta, Jokowi efek itu melempem. Yang terjadi justru Jokowi itu jadi beban, jadi liabilitas bagi pasangan Ridho. Ini membuat elektabilitas mereka malah turun. Atau kalau tidak turun, mereka yang tadinya belum menentukan pilihan itu malah kabur dari pasangan Ridho ini. Nah, bagaimana dengan pengaruh Jokowi di provinsi lain? Ada, Jokowi efek itu ada, tapi itu juga ada pengaruh buruk ya. Ini juga lagi-lagi berdasarkan hasil quick count dan real count. Lagi-lagi ini bukan kata saya, tapi ini kata politisi PDIP dan sejumlah pengamat. Oke, supaya fair, mari kita bicara data di Jakarta dulu ya. Hasil real count menunjukkan pasangan Pramono Rano itu memperoleh 50,07%. Pasangan Ridho 39,40%. Dan Dharma Pongrekun Wardana itu 10,53%. Jadi ini dipastikan bahwa tidak akan ada 2 putaran. Hanya 1 putaran karena sudah lebih dari 50% per 1. Bahkan ini kalau nggak salah lebihnya bukan 2.943 sekitar itu lah ya, atau kurang lebih 3.000 lah gitu gampangnya. Anda nanti ngomongkan ini belum perhitungan manual dari KPU ya, karena ini sama-sama real count dan datanya juga diambil dari KPU. Saya kira tidak akan ada berubah ya, tidak akan ada perubahan. Kalau toh misalnya nih ada niat untuk mengakali mencurangi pilkada Jakarta melalui aparat di KPU di Jakarta, saya kira terlalu riskan. Karena ini semua para saksi-saksi di TPS juga punya foto-foto hasil dari C1 hasilnya yang rekapitulasi pada pemilihan di TPS. Kan yang mengklaim ini, yang klaim kemenangan ini bukan hanya dari pasangan Pramono Rano, tim sesnya, tapi juga situs independen Jaga Suara juga menyatakan hasilnya sama persis. Ya harus persis karena ini real count, bukan quick count. Kalau quick count itu kan ada margin error.
Kalau real count nggak ada margin error. Di Jakarta, berdasarkan survei-survei sebelumnya, elektabilitas Anies paling tinggi. Jauh di atas Ridwan Kamil, apalagi Pramono yang hanya 1,5% lah waktu itu elektabilitasnya ya. Anies itu mencapai 40%. Jadi setidaknya angka itu yang menjadi ukuran seberapa besar pengaruh dari Anies di Jakarta. Karena itulah ketika Anies memastikan mendukung Pramono Rano dan anak Abah yang tadinya bimbang dan sebelumnya insist menyatakan akan gercos, mencoblos gerakan coblos semuanya, itu kemudian mulai bergerak mengikuti pilihan Anies. Dan kita sudah bisa menduga dan memprediksi bahwa Pramono Rano itu bakal menang karena survei-surveinya juga dia sudah mulai unggul. Tapi masih sangat tipis pada waktu itu, masih dalam rentang margin error ya. Apakah Anies efek itu faktor tunggal yang menentukan di Pilkada Jakarta khususnya kemenangan Pramono Rano? Tentu kalau diklaim semacam itu juga sangat berlebihan. Banyak faktor yang ikut menentukan kemenangan, membantu kemenangan itu. Ini seperti misalnya Jackmania yang menolak Ridwan Kamil, tapi juga Jackmania ini juga banyak yang pemilihnya Anies ya, karena faktor janji Anies membangunkan stadion dan itu diwujudkan bukan hanya stadion biasa tapi JIS, stadion yang megah yang bertaraf internasional. Orang-orang Betawi, kalangan Betawi juga yang menolak Ridwan Kamil itu juga ikut menentukan kenapa kemudian mereka lebih memilih Pramono Rano. Dan itu tapi semakin gerakan untuk memilih Pramono Rano itu semakin kuat ketika Anies menyatakan dukungannya. Dan itu juga diakui secara tegas oleh politisi PKS Mardhani Alisera. Anies faktor itu nyata. Yang lalu biarlah berlalu, dan bahwa Anies punya efek kuat, it is a fact. Tapi PKS sebagai partai harus maju dan tumbuh ke depan. Itu kata Mardhani Alisera, menghibur diri dan juga membesarkan para pendukung PKS ya. Dan PKS itu katanya tidak harus bergantung pada satu orang. Keren kan kata Mardhani Alisera kepada wartawan hari Kamis lalu ya, tanggal 28 November 2024. Di sisi lain, Mardhani ini juga membantah ada kekuatan ex-gubernur Jakarta Basuki Purnama alias Ahok dalam kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono. Kan dia menyebut bahwa pengaruh Anies itu jelas lebih besar karena dia merupakan seorang petahana, seorang incumbent. Kata dia, saya malah nggak setuju sama Kompas, Anies Ahok. Anies doang kok itu katanya. Karena kalau efek Ahok udah kelamaan. Maksudnya udah terlalu lama ya Ahok itu menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian dari yang saya sebut tadi kan, dari indikator tadi disebutkan juga anak Ahok itu banyak yang melarikan suaranya ke pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Mardhani juga menyebut bahwa salah satu efek dari Anies itu adalah naiknya tingkat kehadiran peserta di TPS ya. Walaupun angkanya di bawah 60%, tetapi ini tetap ada dampak dari pilihan Anies yang tadinya kan para pendukung Anies ini banyak yang juga yang mau gercos, tapi banyak juga yang nggak mau hadir ke TPS. Namun dengan Anies menyatakan dukungannya kepada Pramono Rano itu kemudian banyak yang memutuskan kemudian ke TPS dan menyoblos Pramono Rano. Kubu dari Paslon 01 Ridwan Kamil Suswono hingga detik ini belum bisa menerima kekalahannya. Mereka terus menarasikan, melakukan penggiringan opini, memframing seolah-olah akan terjadi 2 putaran. Bahkan Riza Patria sendiri menuduh bahwa sudah terjadi 3 kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 03. Pertama, masalah sembako gratis, pembagian sembako bansos gratis. Yang kedua, adanya money politik. Dan yang ketiga, adanya surat suara yang sudah dicoblos. Bang Riza Patria, bukannya justru sebaliknya, semua itu dilakukan oleh pihaknya Ridwan Kamil Suswono gitu loh. Karena apa? Gitu ya. Logika yang paling simple banget nih menurut gua, kekuatan logistik yang paling gede ada di siapa? Hah? Di Mas Prambangdul atau di Ridwan Kamil yang didukung oleh Kim Plus 12 partai? Sementara Bang Patria sendiri tahu dong, Mas Prambangdul itu didukung oleh berapa partai? Dan bukan partai besar, bukan partai-partai berduit. Seperti Ridwan Kamil Suswono, ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra, dan yang lain-lainnya. Ada Demokrat juga gitu loh. Partai-partai yang kita tahu kekuatan logistiknya seperti apa. Mungkin nggak Mas Prambangdul bisa melakukan itu dengan logistik yang terbatas? Coba dong berpikirnya sedikit realistis. Lalu sebenarnya harusnya Bang Riza dan kubu dari Ridwan Kamil Suswono itu menyadari kekalahan kalian itu karena apa? Menurut gue secara pribadi, kekalahan kalian bukan karena kecurangan, tapi karena ulah kalian sendiri, di mana mesin partai kalian, Kim Plusnya sendiri pun tidak berjalan dengan baik. Contoh, ketika kampanye akbar Ridwan Kamil, tidak ada satupun ketua umum partai yang muncul. Bahkan elit partainya dari Nasdem dan PKB pun tidak ada yang datang. Terus
Jokowi yang digadang-gadang ya di endorse juga nggak hadir. Itu kan udah jelas nggak solid. Bahkan Mardhani Alisera pun mengakui bahwa menurut dia Kim Plusnya sendiri berjalan tidak optimal. Itu loh faktornya. Ditambah lagi program-program Ridwan Kamil yang imajinasi doang, yang nggak masuk logika dan nalar. Di detik-detik terakhir Ridwan Kamil Suswono menghina Rasulullah, menghina para janda. Dan yang lebih parahnya, ketika Bahlil dan Ara berstatement merendahkan Pak Anies Rashid Baswedan, yang akhirnya anak-anak Abah merasa tertantang, nggak terima atas penghinaan yang sudah dilakukan oleh Bahlil dan Ara. Itu loh penyebab suara Ridwan Kamil Suswono kalah. Jadi udahlah, terima aja kekalahannya. Jangan terus-menerus melakukan penggiringan-penggiringan opini ya, seolah-olah akan terjadi 2 putaran. Gue tahu kok tujuannya dengan penggiringan opini ini, dengan narasi adanya kecurangan, ujung-ujungnya nanti KPUD jadi 2 putaran. Nih ya, gue kasih tahu, gue dapet berita di mana paslon 01 Ridwan Kamil Suswono ditagih janji 10 jutanya yang menyayembarakan jika warga menemukan kecurangan, dilaporkan kecurangan saat pilkada. Lalu ada beberapa warga yang yang melaporkan, memberikan bukti kecurangan tersebut. Dan yang gue nggak habis pikir, jujur kali ini gue mau ketawa ya, warga yang memberikan bukti kecurangan itu yang dilaporkan adalah Ridwan Kamil Suswono sendiri, yang artinya kecurangan itu terjadi di kubu Ridwan Kamil Suswono, bukan Mas Pram Bangdul. Udahlah, nggak usah melakukan penggiringan opini. Lebih baik terima dengan ikhlas kekalahannya ya. Jangan so merasa mentang-mentang didukung presiden, didukung mantan-mantan presiden, didukung wakil presiden, didukung oleh lebih dari 10 partai besar, didukung oleh aparatur negara. Jadi jumawa, nggak usah lah ya. Sadar diri, tahu porsi. Salam NKRI.